Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama datang menghampiri tahta Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama, mari kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita menata hati kita untuk bisa bersama-sama menyembah Allah kita, Allah yang besar. Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan bangkit berdiri, mari kita mau tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Bahkan jikalau kami menghitungnya, tidak akan pernah cukup kertas untuk menuliskan seluruh kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami meninggikan Engkau, karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Kami meninggikan-Mu, karena karya-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu bersama dengan Engkau. Kami mau mengalami hadirat-Mu. Kami mau menjadi pendoa-pendoa syafaat yang berdoa bagi banyak pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mohon Tuhan kiranya Engkau yang menolong kami. Mohon kiranya Tuhan Kau juga yang menuntun setiap kami satu demi satu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara, kita bersyukur bahwa Allah yang kita kasihi adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Tuhan yang pertolongannya tidak pernah terlambat. Mungkin saudara dalam perjalanan hidup kita merasa bahwa kerap kali pertolongan Tuhan sepertinya terlambat. Tapi percayalah tuh saudara bahwa tangan Tuhan menopang kita dan Tuhan tidak pernah terlelap di dalam menjaga kita. Tuhan tidak pernah terlelap di dalam kemudian memperhatikan setiap kita. Bahkan sehelai rambut kita pun ketika jatuh, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kau dan saya butuhkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah ciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Biarlah dia jadi satu-satu diandalkan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Saudara, biarlah Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas karya Tuhan yang nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita bersyukur bahwa saat ini kondisi pandemi di Indonesia mulai tertangani. Soal kita terus berdoa upaya pemerintah di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kita doakan untuk vaksinasi yang masih terus digencarkan. Juga untuk program-program perawatan, dan tentu saja banyak hal-hal lain yang pemerintah sedang kerjakan saat ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa bersama, memohon akan pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala karya yang Kau kerjakan di tengah-tengah bangsa negara kami. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini bangsa kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah bangsa kami di dalam mengatasi pandemi ini. Mohon Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Berkati upaya pemerintah di dalam melakukan vaksinasi bagi seluruh warga. Tuhan berkati, Tuhan topang, Tuhan pimpin ketersediaan vaksin, para nakes yang bekerja, Tuhan yang memberkati. Setiap kami warga negara Indonesia yang juga kemudian ikut ambil bagian di dalam vaksinasi ini, Tuhan juga yang menolong kami semua. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk upaya-upaya yang lain yang terus diupayakan oleh pemerintah kami, baik itu di dalam pemulihan kesehatan, sarana-sarana kesehatan yang disediakan, fasilitas kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit dan kemudian mereka terinfeksi COVID. Tuhan menolong, memimpin, Tuhan memberkati, sehingga melalui semuanya itu ya Tuhan, boleh membawa bangsa kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang Kau kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa bersama-sama, kita berdoa. Mohon kiranya Tuhan yang menolong, memimpin, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh para menteri yang sedang terus bahu-membahu, bukan hanya bekerja untuk mengatasi pandemi, tapi juga mereka berusaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Saudara, kita berdoa untuk bantuan-bantuan yang diberikan bagi masyarakat kelas bawah, mereka yang termasuk di dalam golongan yang tidak mampu. Saudara, kita berdoa, kita mohon kiranya Tuhan yang menolong, memimpin Menteri Sosial di dalam menyalurkan setiap bantuan boleh jatuh ke tangan yang tepat sehingga boleh menolong saudara kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Ada banyak tanggung jawab yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapak, kami berdoa mohon kiranya Tuhan yang menolong, memimpin mereka, berikan mereka hikmat di dalam mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab mereka. Secara khusus ya Tuhan, mereka berupaya juga untuk menolong dan menyiapkan jaring-jaring untuk saudara kami yang tidak mampu. Tuhan yang menolong, memimpin
Menteri Sosial di dalam mengerjakan untuk memberikan bantuan-bantuan sosial bagi saudara-saudara kami. Tuhan menopang, biarlah bantuan-bantuan ini boleh meringankan beban mereka. Tuhan menolong, biarlah ini boleh jatuh ke tangan-tangan yang tepat. Tuhan yang memberkati akan setiap orang-orang yang terlibat di dalam pemberian bantuan sosial ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mohon Engkau bekerja, Engkau menopang dan memimpin. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa. Kita bersama-sama kita berdoa menyerahkan untuk perhelatan PON yang masih dilakukan di Papua. Di tengah-tengah situasi pandemi yang ada, Pekan Olahraga Nasional ini dilangsungkan menjadi satu kemudian momentum di mana negara kita boleh bangkit daripada pandemi ini. Doakan saudara untuk setiap para panitia yang mempersiapkan, yang memimpin. Doakan juga saudara untuk setiap para atlet boleh mereka boleh bertanding secara sportif. Kita doakan biarlah juga ketika mereka semua bertanding, mereka dijauhkan daripada penyebaran virus COVID ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih, perhelatan PON yang dilakukan di Papua menjadi satu titik di mana kami bangkit daripada krisis yang ada saat ini. Di tengah-tengah situasi pandemi yang ada, kami boleh melakukan pekan olahraga. Ini adalah suatu hal yang sungguh amat berharga. Tuhan memberkati, Tuhan menopang, memimpin di dalam perhelatan ini. Seluruh para panitia, seluruh para peserta yang mengikuti, mereka boleh juga dengan sigap mereka mengikuti segala aturan prokes yang ada. Dan biarlah Tuhan melalui PON ini kami boleh sebagai satu bangsa yang besar, kami boleh kemudian bersama-sama bangkit, bergandengan tangan setiap suku bangsa yang ada untuk boleh bersama-sama keluar daripada krisis yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita, mari kita juga bersama-sama kita berdoa untuk kota Medan, kota yang kita cintai. Saudara, kita berdoa, mohon biar Tuhan yang menolong, memimpin, memberkati Bapak Wali Kota, Tuhan yang memberkati di dalam memimpin kota ini, menjadikan kota Medan menjadi kota yang aman, yang nyaman untuk ditinggali. Mari kita bersama-sama berdoa untuk seluruh staf jajaran daripada pemerintahan di kota Medan. Mohon Tuhan juga yang memberkati. Mari kita sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami berdoa menyerahkan untuk kota Medan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, di kota ini. Ada di antara kami yang lahir besar di kota ini. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan menolong, Tuhan memimpin kota kami ini. Di dalam perjalanannya, Tuhan menopang khususnya pemerintahan kota Medan. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan seluruh daripada jajaran yang ada yang terus berupaya untuk meningkatkan daripada kualitas kota Medan. Tuhan yang menopang mereka, yang berusaha berjuang untuk menjadikan kota Medan menjadi kota yang nyaman, yang aman, yang indah untuk ditinggali. Tuhan memberkati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, Tuhan juga yang menopang, Tuhan memimpin. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan, Tuhan memberkati di dalam segala sesuatu hal yang dilakukan untuk kemajuan bagi kota kami ini. Kiranya mohon Tuhan yang bekerja melalui tangan-tangan daripada pemerintahan kota Medan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, para pemimpin-pemimpin kami ini. Berikan mereka hikmat daripada Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa, saudara, menjelang memasuki akhir tahun, musim penghujan sudah di depan mata kita. Saudara, kita berdoa biarlah ada upaya-upaya yang serius, baik dari pemerintah maupun kita warga kota Medan, untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan. Kita berdoa mohon Tuhan yang menolong memimpin, baik mulai dari pemotongan dahan-dahan pohon, mulai juga pembersihan selokan-selokan, bahkan menjaga seluruh kebersihan kota. Kita berdoa mohon Tuhan yang menopang, memberikan kita juga masyarakat kesadaran untuk menjaga lingkungan di mana kita ada. Mari kita sama-sama kita berdoa.
Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa menyerahkan, mohon kiranya Tuhan yang menolong, menopang, memimpin akan kota kami yang terkasih, memasuki musim penghujan. Kami berdoa, Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah, baik oleh setiap kami, warga Kota Medan, sehingga kami boleh mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan musim penghujan. Tuhan, biarlah kami tidak hanya berpangku tangan melihat kota kami ini, tapi kami turun tangan, kami ikut bersama-sama terlibat di dalam menjaganya, memeliharanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon Kau yang menopang, memimpin, memberkati setiap kami, masyarakat maupun juga pemerintah Kota Medan untuk bersama-sama memasuki musim-musim di depan kami ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus saya mengajak saudara bersama-sama hari ini, saudara yang ada di rumah, saudara boleh berlutut di hadapan Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan, ceritakan keluh kesahmu, ceritakan kepada Tuhan bebanmu. Sebab Tuhan yang mengasihi kita, Dia terus menopang, menuntun, dan memimpin kita. Mari kita ambil posisi berlutut, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hanya dengan ketenanganlah kita boleh kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hanya dengan ketenanganlah kita boleh melihat tangan Allah bekerja dan menopang hidup kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Ada Tuhan Yesus yang menopang, yang memimpin, yang menuntun hidupmu. Tangannya selalu menopang kita, yang tidak akan pernah membiarkan engkau dan saya tergeletak. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Dengan perlahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa
kuasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tuhan, hati kami tenang karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Bahkan di dalam situasi tersulit kehidupan kami, ketika bahkan kaki kami tidak sanggup lagi berdiri, Engkau ada bersama dengan kami. Ketika air mata kami tertumpah dari mata kami, Engkau ada, Tuhan, menangis bersama dengan kami. Engkau bukan Allah yang jauh daripada kami, tetapi Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami. Allah yang mengerti dan memahami pergumulan kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami membawa seluruh jeritan hati kami. Kami mohon, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu, menopang, memegang, menuntun kami, agar kami dapat terus berjalan di dalam pimpinan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam hati kami, sehingga kami boleh digetarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh dibimbing, dituntun, mengenal Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mengajak kita mari bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomornya yang ke-54. Mazmur nomornya yang ke-54. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mazmur nomornya yang ke-54. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia
melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Bapak Ibu jemaat sekalian, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Saudara, William Shakespeare di dalam karangannya, saudara, dia pernah membuat sebuah drama saudara live ya, yang dipertontonkan pada tahun 1599 dengan judul The Tragedy of Julius Caesar. Saudara, di dalam tampilan drama ini dia mempertontonkan bagaimana kemudian Julius Caesar, raja Romawi itu, yang terkenal luar biasa itu, dia kemudian menghadapi satu pemberontakan, ya, pemberontakan untuk menggulingkan dirinya. Nah, saudara, menariknya saudara, ya, di dalam daripada drama itu, maka kemudian William membuat satu sketsa, saudara, satu kalimat yang diucapkan oleh Julius Caesar ketika menghadapi daripada pemberontakan itu. Ketika orang-orang sudah mulai berkumpul semua dan Julius Caesar terdesak di momen-momen terakhirnya, saudara, ya, kemudian dia melihat satu sosok yang sangat dia kenal dan kemudian dia kaget. Kenapa? Karena sosok itu yang dia tahu, kenal dengan sangat baik adalah juga termasuk di dalam golongan orang yang kemudian mau menggulingkan dia. Maka saudara, Julius Caesar kemudian mengatakan sebuah kalimat penutup sebelum dia akhirnya dibunuh. Dia berkata, "Et tu, Brutus," ya. Atau di dalam terjemahannya adalah, "Engkau juga, Brutus." Saudara, siapa Brutus? Saudara, Brutus adalah seorang panglima perang daripada Raja Julius Caesar. Saudara, bersama-sama dengan Raja Julius Caesar dia memenangkan begitu banyak pertempuran, saudara. Tapi heran, saudara, orang yang paling dekat Julius Caesar adalah orang yang paling berambisi kemudian untuk menggulingkan, menjatuhkan Julius Caesar. Maka di dalam drama ini dibuat oleh William Shakespeare, dia berkata, dia menutup drama itu dengan satu kalimat, "Engkau juga, Brutus, termasuk pengkhianat itu." Saudara, pengkhianatan adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan, bukan? Saudara, pengkhianatan dilakukan oleh siapapun, dia tidak kemudian mengenal batasan usia, dia tidak mengenal lintasan daripada relasional. Justru saudara, ketika pengkhianatan dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan kita, menjadi satu momentum yang begitu amat sangat menyakitkan. Seperti yang dialami oleh Julius Caesar. Saudara, kira-kira itu pula lah yang kemudian dialami oleh Daud di dalam Mazmur nomor 54 ketika dia tulis. Di dalam tulisan bagian awal dijelaskan sedikit konteks tentang latar belakang daripada penulisan Mazmur ini. Saudara, dikatakan di sana Daud membuat atau menciptakan Mazmur ini, saudara, ketika kemudian orang Zifi datang kepada Saul dengan mengatakan, "Daud bersembunyi kepada kami." Saudara, apa sih yang sebenarnya dialami oleh Daud di padang gurun Zif? Saudara, padang gurun Zif adalah satu pegunungan, saudara, ya, satu pegunungan. Saudara, di pegunungan itu kemudian Daud berkesempatan untuk lari ke sana. Daud menyembunyikan diri daripada kejaran Raja Saul. Nah, kita hari ini mau mempelajari bersama-sama apa yang dialami Daud di padang gurun Zif. Saudara, ternyata Daud mengalami PPKM. Wah ya, kok bisa mirip sama kita? Ya, saya mengambil istilah PPKM yang hari ini kita alami, saudara, termasuk dengan yang dialami oleh Daud saat ini, saudara. Saudara, Daud mengalami yang namanya PPKM. Saudara, apa itu PPKM? Nah, kita akan membahas satu demi satu huruf-huruf ini, saudara. P yang pertama. Apa itu P yang pertama? Saudara, kalau kita membaca Mazmur 54, maka kita baru akan sangat-sangat dapat clearly, jelas sekali memahami konteks ini ketika kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat daripada ayat 15 dan seterusnya, saudara. Di dalam bagian 1 Samuel 23, saudara, diceritakan
Di bagian sana saudara bagaimana kemudian Daud mengalami P yang pertama, yaitu apa saudara? Dia mengalami penguatan dan penghiburan. Saudara, jadi Daud memang melarikan diri daripada hadapan Saul menuju kepada pegunungan Zif. Nah, saudara, waktu dia ada di sana, anak daripada Raja Saul yang bernama Yonatan tahu saudara. Waktu tahu, maka Yonatan cepat-cepat datangin Daud. Saudara ingat Daud dan Yonatan punya hubungan yang sangat dekat, ya. Bahkan Yonatan menganggap Daud udah seperti saudaranya sendiri, saudara. Meskipun saudara, Yonatan tahu bahwa Daud nanti akan menjadi raja menggantikan ayahnya, saudara, Yonatan tidak menaruh rasa curiga, tidak menaruh rasa marah, tidak menaruh rasa kecewa, tidak menaruh rasa cemburu kepada Daud. Tapi justru saudara, sikap daripada Yonatan berbeda sekali, 180 derajat daripada bapaknya. Saudara, kalau bapaknya begitu marah, tahu bahwa Daud akan menggantikannya, saudara, Saul berusaha membunuh dia. Tetapi kemudian berbeda sekali dengan Yonatan, justru Yonatan datang kepada Daud, Yonatan memberikan penguatan, memberikan penghiburan kepada Daud. Dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal 23, saudara. Di sana bagaimana Yonatan datang berbicara sama Daud layaknya seorang sahabat. Layaknya seorang teman yang sudah lama tidak ketemu. Mereka harus terpisah karena kemudian Daud harus melarikan diri. Karena apa? Karena dia dikejar, diburu oleh bapaknya, Saul. Saudara, Yonatan datang ke sana bukan untuk kemudian saudara memata-matai Daud, bukan. Tapi justru Yonatan kemudian memberikan kalimat-kalimat dorongan-dorongan. Bahkan dia berkata, teguhkan, kuatkan hatimu, bahwa kamulah yang akan menjadi raja menggantikan ayahku. Tuhan menolong kamu, Tuhan menopang kamu, Tuhan menuntun kamu di dalam jalanmu. Wow, luar biasa sekali saudara. Kata-kata yang dikuatkan, kata-kata yang kemudian memberikan kesegaran kepada Daud. Nah saudara, ini P yang pertama. Daud mengalami penguatan, penghiburan daripada Yonatan. Sungguh teman yang baik, sulit untuk didapatkan. Tetapi saudara, melalui persahabatan mereka, Daud banyak sekali ditopang. Secara khusus di dalam pelariannya ini, dia diberikan begitu banyak kekuatan, penghiburan untuk tetap menjalani kehidupan yang sedemikian berat. Lalu yang kedua, saudara, Daud bukan hanya mengalami penguatan dan penghiburan, tapi dia mengalami P yang kedua, yaitu apa? Pengkhianatan. Saudara, kenapa saya sebut dengan pengkhianatan? Saudara, pegunungan Zif berada di wilayah suku Yehuda. Saudara, jangan lupa bahwa Daud adalah suku daripada Yehuda. Saudara, sudah barang tentu, saudara pasti mereka adalah sama-sama satu suku, saudara. Dan bukan hanya itu saja, Daud sudah melakukan banyak hal buat orang-orang di daerah pegunungan Zif ini, saudara. Kalau pakai pepatah Indonesia mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Kira-kira inilah yang terjadi, saudara. Ada beberapa orang dari pegunungan Zif ini yang kemudian mencari cara, mereka pergi kepada Saul untuk apa? Untuk kasih tahu kepada Saul bahwa Daud berada di area mereka. Saudara, bukan hanya itu, kemudian mereka berkata kepada Saul, ketika kami melaporkan ini adalah sebuah tanggung jawab kami. Karena Daud itu adalah buronan, orang yang paling dicari oleh raja. Sampai raja mengeluarkan ribuan pasukan untuk mencari Daud. Maka kami mau ikut berambil bagian. Ya, di dalam, tentu saja, di dalam kejahatan yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Saudara, orang-orang ini melakukan pengkhianatan. Saudara, betapa pedihnya kemudian hatinya Daud ketika dia tahu orang-orang yang masih satu suku dengan dia, orang-orang yang tahu perjalanan hidupnya, orang-orang yang dia merasa dekat dengan mereka, tetapi orang-orang inilah yang kemudian berbalik menyerang dia, berbalik kemudian menjadi pengkhianat, justru mau menyerahkan dia kepada siapa? Kepada Saul. Bahkan Saul berkata, oke, thank you untuk informasinya. Kamu pulang kembali ke pegunungan Zif. Kamu amat-amati Daud, sebab dia itu sangat cerdik.
Cari tahu tentang dia sampai dapat di mana dia berada, sampai titiknya kasih tahu saya. Nanti Tuhan kiranya membalaskan kepadamu. Seorang mereka yang tadinya sahabat menjadi mata-mata. Berbeda sekali bukan dengan Yonatan, anak daripada musuhnya Daud, tetapi menjadi sahabat bagi Daud. Tetapi justru orang-orang di pegunungan Zif, segelintir orang ini, yang tadinya memang dekat dengan Daud, Daud memberikan perlindungan, tetapi justru malah berbalik mengkhianati Daud. Di satu sisi, saudara, Daud mengalami penguatan, penghiburan. Tapi di sisi lain, saudara, kemudian saudara Daud mengalami pengkhianatan. Saudara, satu pengalaman kehidupan yang sangat amat tidak nyaman dialami oleh Daud. Itu sebabnya saudara di dalam Mazmur 54 Daud berkata, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku." Saudara, Daud berseru. Daud berteriak kepada Allah. Dia memohon kepada Tuhan. Meminta keadilan pada Tuhan. Bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini saya berbuat baik kepadanya, kemudian harusnya hari ini mereka menolong saya, melindungi saya, tapi justru berbalik menyerang saya dengan menjadi pengkhianat. So, tentu saja saudara, informasi tentang keberadaan Daud diresponi oleh Saul dengan sangat-sangat baik dan cepat sekali. Sehingga maka Daud mengalami kondisi yang berikutnya, PPK. Apa itu Kak? Kematian. Saudara, bayang-bayang kematian itu dekat sekali dengan dia. Lorong kematian itu sudah terlihat dengan sangat jelas. Saudara, dikisahkan di dalam kitab 1 Samuel pasal 23, saudara, Daud kemudian dia berpindah-pindah saudara di dalam pegunungan itu. Tetapi saudara, posisinya dia akhirnya diketahui oleh Saul. Maka saudara, Saul membawa seluruh pasukannya, saudara. Begitu banyak pasukan. Hanya untuk menangkap Daud saja, saudara. Saudara, diceritakan di dalam 1 Samuel pasal 23, maka Daud itu berada di sisi gunung yang sebelah satu, atau di sebelah kiri atau sebelah kanan. Maka Saul dengan pasukannya di sisi sebelah satunya lagi. Jadi saudara, ini mereka tinggal tunggu waktu aja ketemu. Ya. Karena berdua-dua ini ada di sisi lereng gunung. Satu gunung yang sama. Nah saudara, gunung di sana tentu jangan dibayangkan seperti Brastagi, saudara, ya, banyak pohon yang begitu rindang, lebat dan sebagainya macamnya. Tapi ini adalah gunung batu. Saudara bisa tahu ya kalau gunung batu itu ya sembunyinya paling cuma di balik-balik batu saja kalau ada batu besar. Tapi kalau kemudian mereka pada area yang begitu kelihatan akan terlihat nyata dan mudah sekali untuk dikejar. Saudara, bayang-bayang maut itu di depan mata. Saudara, mereka di tempat yang sama, di gunung yang sama, hanya beda posisi. Dan hampir-hampir sedetik lagi, ya, sedikit lagi kemudian Saul hampir menangkap Daud. Saudara, saya nggak bisa bayangin itu jantungnya Daud udah berdetaknya bukan kencang lagi, kuenceng banget saudara. Dia udah merasa ini terakhir, ini akhir hidup saya. Ini bayang-bayang maut jelas di depan saya. Kematian mengerikan di depan saya. Saya bukan hanya akan ditangkap, tetapi saya pasti akan dibunuh. Bayangkan, saudara, Daud memainkan alat musiknya saja dilemparin tombak sama Saul. Apalagi ini setelah sekian waktu Saul mencari Daud. Pasti udah gak ada ampun. Saul pasti akan langsung membunuh Daud. Tetapi saudara, bayang-bayang maut itu kemudian menjadi sirna. Saudara, providensi Allah. Allah kemudian memelihara Daud. Saudara, lihat bagaimana kemudian doa Daud di dalam Mazmur 54 ayat yang kelima, dia berkata, ada orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Bukan hanya Saul, tetapi orang-orang Zif juga ingin mencabut nyawanya Daud. Bayang-bayang maut di depan mata. Tetapi dikasih sela, saudara ya. Sela itu berarti berhenti sejenak
Atau kalau dalam main musik itu namanya intro, ya. Ada intro atau interlude, saudara. Ada jeda, saudara. Kalau tadi nyanyian teriakan, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, nyanyian ketakutan, nyanyian penyeruan kepada Tuhan, minta Tuhan tolong. Tapi saudara masuk di dalam ayat ke-6 sampai ayat ke-9, kita melihat di sana langsung situasi berbalik, saudara. Ya, situasi yang begitu ngeri, situasi yang hampir begitu pekat gelap itu menutupi Daud. Tetapi kemudian sirna pudar. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saudara, Daud mengalami yang berikutnya adalah M. P, K, M. Apa tuh M? Dia meluputkan. Allah meluputkan dia daripada kematian itu. Allah melalukan dia daripada kematian yang mengerikan di depan matanya itu. Itu sebabnya saudara ayat 6 sampai ayat 9, Daud kemudian berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dia berkata, dengan rela hati aku memberikan persembahan kepadamu, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Karena Engkau melepaskan aku dari kesesakan dan aku memandangi musuhku. Saudara, memang jarak Daud dengan Saul sangat dekat. Tapi saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Di pegunungan itu ketika Saul udah hampir mau menangkap Daud, maka datang utusan kepada Saul dan berkata, orang Filistin menyerang kita, mari kita kembali. Saudara, maka mendengar itu Saul langsung undur diri. Hampir dekat, tapi kemudian Saul langsung undur diri. Saudara bayangkan, kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang memelihara, kalau bukan Tuhan yang kemudian melindungi Daud, saudara, saya percaya ini nggak mungkin terjadi. Saudara mau berkata, oh ini hoki. Bukan hoki, saudara. Saudara, Daud kemudian dikasihi oleh Allah. Daud kemudian mengalami providensia daripada Allah. Kehidupan yang dipelihara oleh Allah. Tangan Allah yang menopang daripada Daud. Itu sebabnya saudara, Daud menuliskan Mazmur 54 ini. Dia mau menyatakan kepada seluruh orang-orang yang membacanya, yang ikut menyanyikan Mazmur ini. Dia berkata, bayang-bayang maut itu memang dekat sekali dengan saya. Orang-orang itu mau melenyapkan saya, tetapi providensia Allah, pemeliharaan Allah nyata dalam hidupku. Dan aku sekarang mau bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 23 dicatat di sana, saudara, orang-orang menyebut gunung batu, ya, batu besar yang memisahkan antara Daud dengan Saul, di mana Saul kemudian akhirnya mendengar informasi orang-orang Filistin itu kemudian menyerang mereka, dia harus kembali. Maka dikatakan itu adalah gunung atau batu keluputan. Apa itu batu keluputan, saudara? Saudara, sebuah batu besar. Tapi orang-orang menyebut itu sebagai batu di mana Daud mengalami anugerah Allah yang besar. Yang harusnya mati, tapi dia nggak mati. Yang harusnya dia kemudian selesai hidupnya saat itu. Karena dekat sekali dengan Saul, tetapi Allah meluputkan dia. Maka Daud memuji Allah akan kasihnya. Daud melihat musuhnya dekat sekali, sangat dekat. Tetapi Tuhan melepaskan dia daripada kesesakan. Providensia Allah dialami oleh Daud. Saudara, tentu ini bukan hanya sekali dialami oleh Daud di dalam perjalanan hidupnya. Dicatat oleh Alkitab beberapa kali kemudian Allah meluputkan Daud daripada kengerian akan bayang-bayang maut itu. Saudara, Allah yang kita percaya adalah Allah yang juga dipercaya oleh Daud. Daud meyakini bahwa Allah yang memimpin hidupnya, Tuhan yang memimpin, yang menopang kehidupannya adalah Tuhan yang setia.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap umat pilihannya. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memimpin. Bahkan di saat kebimbangan, keraguan itu datang dalam kehidupan Daud, Allah mengutus Yonatan untuk meneguhkan, menguatkan Daud. Bahkan di saat kemudian jalan di hadapannya buntu, dia menghadapi sebuah kebuntuan besar. Tetapi Allah membukakan jalan bagi dia. God make a way. Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka pintu pada saat semua pintu tertutup. Allah yang memelihara. Nah, saudara, bukankah kemudian Allah yang demikian juga adalah Allah yang mengasihi kita hari ini? Situasi apa yang sedang saudara dan saya alami saat ini? Kebuntuan apa yang saudara dan saya sedang hadapi hari ini? Apakah mungkin engkau sedang bergumul di dalam pekerjaanmu? Engkau menghadapi kebuntuan di tengah-tengah pekerjaanmu. Engkau menghadapi kebingungan bagaimana harus melanjutkan usahamu. Engkau mengalami kesulitan di dalam perekonomianmu. Engkau mengalami kesulitan di dalam kesehatanmu. Engkau mengalami kesulitan di dalam relasimu. Engkau berseru, engkau berteriak kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Masihkah engkau percaya akan hal itu? Masihkah engkau percaya akan pemeliharaan Allah di dalam hidupmu? Saudara, semalam saya berbicara dengan anak saya yang paling besar. Saudara, di dalam percakapan kami, terus saya berkata sama anak saya, kalau kamu mau sesuatu, yuk berdoa. Ya, Tuhan sanggup, mampu menolong kamu. Lalu saudara, dia berkata gini, ya saya tahu di Alkitab dicatat Tuhan akan kemudian memberi makan burung-burung, memelihara daripada bunga-bunga di padang. Saya tahu Dedi, Tuhan juga mampu untuk menyembuhkan orang yang buta. Tuhan juga mampu membangkitkan orang yang lumpuh. Tapi itu di masa lampau. Itu di masa lampau. Nah, saudara, waktu sampai di situ, saya termenung sejenak, saudara. Saudara, berapa banyak hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, saudara, kita melihat segala karya yang Tuhan lakukan, itu cuma di masa lampau. Itu cuma sejarah, histori, sejarah. Betul, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang buta, betul. Betul, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan yang lumpuh, betul. Betul, Tuhan Yesus kemudian memulihkan orang-orang pada masanya, betul. Tapi itu the past, masa lampau. Hari ini, apakah Tuhan masih bekerja? Saudara, kita ragu. Kita ragu apakah betul Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita hari ini. Pandemi yang kita lewati, yang kita alami selama kurang lebih hampir 2 tahun, saudara. Membuat kita kemudian akhirnya bertanya-tanya, betulkah Tuhan masih mengasihi saya? Mengapa begitu lama sekali kami mengalami kesulitan penderitaan ini? Betulkah Allah kemudian masih peduli kepada saya? Kalau dia peduli, kenapa kemudian saya mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam hidup saya? Betulkah Allah kemudian masih mengasihi saya? Kenapa kemudian Allah mengambil orang-orang yang saya kasihi? Apakah betul Allah masih kemudian memelihara hidup saya? Kalau betul, kenapa hari ini kok untuk makan aja susah? Di depan saya begitu banyak kesulitan, penderitaan. Salah satu hal yang saya mau katakan, di dalam satu pembicaraan yang Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya.
Bapakku masih bekerja sampai hari ini. Saudara, Allah yang kita percaya tidak pernah berhenti berkarya di dalam hidup kita. Amin. Allah yang kita percaya tidak pernah berhenti menopang, menuntun saudara dan saya. Terkadang Allah mengizinkan kita melewati kesulitan supaya saudara dan saya belajar bersandar kepadanya. Terkadang Allah mengizinkan kita mengalami sakit penyakit supaya kita menyadari bahwa kita ini begitu rentan, saudara. Kita tidak maha kuasa. Tubuh kita begitu lemah, terkena serang sakit sedikit saja, sudah langsung ambruk. Kita menyadari bahwa kita bukan Superman. Kita manusia yang memerlukan Tuhan. Serta terkadang Allah mengizinkan kita melewati lembah-lembah air mata. Ada tangisan yang keluar dari mata kita. Supaya kita menyadari, saudara, bagaimana kemudian kasih Allah nyata bagi kita. Allah bersama-sama dengan kita hadir di dalam kesulitan kita. Saya berkata kepada anak saya, Tuhan bukan hanya bekerja di masa lampau, tapi dia bekerja di masa kini dan masa yang akan datang. Tuhan yang kita percaya bukan hanya bekerja di masa lampau, saudara. Bukan hanya Allah yang sudah membuat sejarah itu, tetapi Allah yang akan kemudian menuntun saudara di masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, saya mengajak saudara hari ini, mari kita ambil waktu. Tenangkan hatimu. Kalau engkau masih ragu, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan membimbingmu. Minta Tuhan menopang, menuntunmu. Rasakan tangannya yang memegangmu. Serahkan kehidupanmu kepadanya. Ingatlah setiap janji-janjinya yang diucapkan melalui firman. Saya mengajak kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Dengan iman katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus membimbingku dengan dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang hadir di dalam kehidupan kami.
Allah yang tahu setiap detik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami tahu Engkau mengenal kami sangat dalam. Kalau hari ini keadaan kami saat ini kami jalani begitu sulit. Kami percaya Engkau Allah tidak meninggalkan kami. Engkau menopang kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau bukan hanya menopang kami, tapi Engkau menggendong kami untuk melewati situasi yang sulit ini. Biarlah hati kami penuh dengan keyakinan iman bahwa Tuhan memelihara, menopang, menuntun kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian. Ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.